Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya lanjut ke video ini, mungkin akan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal kita diterima oleh Allah, baik itu puasa kita, sholat kita maupun tadarus kita. Baik, ini di video di bulan Syawal. Kita akan bicara tentang struktur baja. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah struktur batang tekan. Jadi ini mungkin akan sedikit saya percepat. Jadi nanti di deskripsi nanti akan saya berikan kira-kira ada 3 file. Jadi ada file PowerPoint, nanti ada file PDF, dan nanti ada file MS Word. Jadi PowerPoint untuk materi-materi yang ada di sini nanti silakan kalian baca sendiri. Kemudian nanti ada sedikit rumus atau persamaan yang bisa kalian gunakan di file PDF, dan nanti ada contoh soal yang nantinya saya akan terangkan di video ini di Microsoft Word. Baik, di video ini kita akan bahas tentang struktur batang tekan berdasarkan SNI nomornya 1729 tahun 2015. Ini mungkin pengantar, kalian bisa baca sendiri. Silakan kalian baca sendiri. Mungkin akan saya langsung loncat di sini. Jadi kalau kemarin sepertinya saya sudah sampaikan ada untuk batang tekan dia mengalami dua jenis kegagalan atau sebenarnya satu jenis kegagalan, yaitu kegagalan tekuk. Di mana nilai atau jenis kegagalan tekuk itu ada dua, ada tekuk lokal dan tekuk global. Jadi kalau dia di sini tekuk lokal ya artinya hanya salah satu elemen saja. Kalau di sebelah gambar kirinya ini ada tekuk pada bagian badan, kalau di gambar sebelah kanan ini adalah tekuk pada bagian sayap profil. Kemudian ini adalah tekuk global. Nanti tekuk global ada 3 jenisnya, ada tekuk lentur, ada tekuk torsi, dan kombinasinya. Jadi tekuk torsi lentur ya, torsi lentur. Jadi pertama tekuk lentur, flexural buckling. Yang kedua torsional buckling. Yang ketiga adalah lateral torsional buckling. Jadi ada 3 ini yang sebenarnya di tekuk global. Kemudian ini saya skip saja, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian untuk tekuk lokal di SNI ada di tabel B4.1 untuk klasifikasinya. Jadi apakah itu terjadi tekuk lokal atau enggak, itu ada di klasifikasinya, ada di tabel B4.1A. Nanti kalian baca sendiri. Ini sekilas saja. Kemudian di sini adalah untuk ada nilai K, ada faktor K. Jadi faktor K ini adalah faktor kekakuan. Faktor kekakuan suatu elemen, suatu frame ya, suatu batang itu dipengaruhi dari tumpuan. Jadi apakah tumpuannya, misal tumpuannya jepit-jepit, maka nilai K nilainya adalah 0,5. Kalau tumpuannya sendi-sendi itu adalah nilai K-nya adalah 1,0 atau nilainya 1. Nilai K itu apa, nanti kita akan gunakan, kita akan masuk langsung ke contoh soal nantinya. Jadi ini yang perlu kalian pegang dulu, nilai K itu tergantung dari jenis tumpuan yang terjadi di suatu frame atau batang. Ini untuk sekilas untuk teori, silakan kalian baca lagi. Oke, ini untuk PowerPoint, silakan kalian baca dari ini, cuman baca-baca saja. Saya kira untuk ini masih teori-teori. Jadi nanti kita coba masuk ke perhitungan itu nanti seperti apa. Jadi untuk tadi ya, untuk tekuk lokal ada B.41A, B41A. Kemudian untuk tekuk global itu salah satunya ada tekuk lentur. Itu kita bisa gunakan, ini rumusnya sudah saya sampaikan di file PDF, nanti kalian bisa download. Eh, Rumusnya ada di halaman kedua ya, di halaman kedua dari apa namanya ini PDF. Jadi rumusnya ya ini ya. Oh, bisa nggak ya inilah. Saya kira untuk apa namanya ini kursor udah kelihatan. Jadi rumusnya sama, P sama dengan F kali A, tapi F-nya yang di sini adalah FCR atau F kritis atau tegangan kritis. Nah, nanti nilai tegangan kritis kita hitung, ada rumus ada di bawah. Mungkin di sini yang perlu saya sampaikan, ini ada huruf apa ya, L ya. Jadi ini sebenarnya bukan L tapi lambda. Sebentar, saya mau cari, bisa nggak kita tulis di sini ya. Atau kalau enggak, kalau mungkin saya akan tuliskan di sini whiteboard.
Jadi maksudnya sel lambda itu adalah ini. Sebentar, loading. Jadi lambda adalah ini. Jadi lambda KL per R. Jadi lambda ya, bukan L ya. Jadi ini mungkin ada kesalahan dari konversi dari Word ke PDF. Yang rumus ini adalah lambda. Jadi lambda sama dengan K kali L besar dibagi R. K itu tadi ya, yang saya sampaikan tergantung dari jenis tumpuan. K adalah situ ada faktor panjang efektif. Kemudian berdasarkan nilai lambda kita akan bisa menghitung nilai F kritis. Apakah kalau misal lambda kurang dari 4,71 kali sekian itu, kalau misal kurang, dia maka rumusnya adalah F kritis sama dengan 0,658 pangkat FY per FE kali FY. Kalau misal nilai lambdanya lebih dari 4,71, maka nilai F kritisnya sama dengan 0,877 kali FE. Jadi ada FE lagi. FE itu apa? FE kita bisa lihat di halaman terakhir di sini. FE sama dengan ini, P itu pi ya, jadi pi kuadrat kali E dibagi dengan lambda. Jadi rumusnya FE di lambda apa tadi? Pi ya, pi kuadrat, bentar, pi kuadrat kali E kali dibagi dengan lambda kuadrat, atau lambda kuadratnya langsung kita bisa dimasukkan KL per R pangkat 2. Jadi itu adalah untuk rumus FE. Bisa kita lihat di sini, ini mungkin sedikit ada salah ketik ya, ini salah apa namanya, simbol saja. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini saya buat contoh soal, nanti sebenarnya ini sudah kalau kalian baca sebenarnya bisa tanpa kalian harus melihat dari video ini. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang masih bingung, silakan kalian lanjutkan menonton video ini. Ini nanti ada sedikit saya berikan penjelasan. Saya akan zoom ini lebih besar. Jadi contoh perhitungan untuk kuat tekan nominal atau perhitungan kapasitas dari batang tekan. Jadi ada suatu elemen tekan memiliki nilai gaya aksial. Itu aksialnya adalah ini. Jadi ada beban atau ada batang ya, batang entah itu apa, batang entah itu kolom atau itu suatu truss, karena ini kita bicara tentang gaya tekan saja. Jadi ada suatu elemen tekan panjangnya 4,8 meter. Dia dibebani, ada beban P. Jadi beban P ini adalah suatu beban aksial. Beban aksialnya berupa sebesar 2000 kN. Jadi tadi itu ya. Gaya aksialnya 2000 kN. Kemudian mutu profil ada FY 240 atau BJ 37. Kemudian asumsi kita gunakan tumpuannya adalah sendi. Jadi kalau sendi kita lihat di sini ya. Tadi. Ini jadi untuk sendi-sendi kita pakainya adalah K sama dengan 1,0. Dan kita kembali lagi ke soal. Jadi nilai K sama dengan 1. Jadi dapatnya dari tabel yang tadi itu ya. Kemudian yang ditanyakan pertama, jadi ada dua pertanyaan. Hitung kuat tekan nominal berdasarkan SNI 1729 tahun 2015 atau hitung kapasitasnya, hitung kapasitas batang tekannya berdasarkan SNI 2015. Yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, hitung ada ini istilah baru, strength to capacity ratio. Ya, strength to, atau sebenarnya ini mungkin akan sedikit saya ubah. Bukan strength to capacity, tapi mungkin force ya, force to strength ratio. Kemudian berikan kesimpulan. Jadi yang pertama adalah hitung kapasitas. Kapasitas itu adalah sebenarnya strength. Kemudian hitung force to strength ratio. Force itu artinya kalau di sini yang saya inginkan adalah force-nya itu adalah aksial dibagi dengan kapasitas. Aksial dibagi dengan kapasitas itu nilainya berapa? Kemudian berikan kesimpulannya. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Jadi yang pertama yang perlu kalian kerjakan dulu adalah kalian tentukan dulu. Oh ya, ini juga saya lupa menyebutkan bahwa untuk elemen tekan ini itu adalah dari profil H. Profil H 300 kali 300 kali 10 kali 15. Jadi 300 kali 300 itu profil H. Dan ini juga sebenarnya kita coba masuk ke, sebelum kita lanjut ke penyelesaiannya ya, kita lihat di sini dulu. Di PDF, nanti kalian coba lihat sendiri. Semoga ini kelihatan, mungkin akan saya sedikit besar. 150.
Jadi ini ada tabel 3.1, jadi ini tabel yang ada di PDF ini, petunjuk pemakaian rumus perencanaan batang tekan berdasarkan SNI 1729 tadi tahun 2015. Jadi kalau kita lihat di sini ada profil IWF atau profil H itu sebenarnya sama, profil IWF atau profil H. Itu kondisi batasnya atau yang perlu kita lihat itu ada dari flexural buckling sama torsional buckling. FB itu adalah flexural buckling atau tekuk lentur. Kemudian kita harus lihat juga di torsional buckling atau tekuk torsi. Tapi khusus profil sebenarnya untuk profil IWF atau H itu bisa kita hanya melihat dari tekuk lentur saja, itu boleh. Karena sebenarnya untuk tekuk lentur sama tekuk torsi untuk profil H itu sebenarnya nggak akan beda jauh. Jadi kita boleh ambil salah satunya saja. Jadi yang di sini yang paling lebih apa namanya lebih mungkin lebih sederhana kita hanya melihat dari kondisi tekuk lentur saja. Itu khusus untuk profil IWF. Jadi ini di SNI juga sebenarnya ada. Jadi ada saran atau mungkin catatan juga bahwa khusus profil IWF itu hanya boleh kita tinjau dari tekuk lentur saja tanpa kita harus tinjau dari tekuk torsi. Dimana kalau kita meninjau dari tekuk lentur, maka rumusnya ada yang sama seperti persis yang kita gunakan yang ada di PDF ini. Yaitu kemudian oke, sebelum kita masuk ke penyelesaian, jadi penyelesaian rumus-rumus, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari properties penampangnya. Atau ini penampang, mungkin saya akan ubah penampang elemen tekan. Karena kita nggak akan bicara kolom. Mengapa kok di sini saya ubah menjadi elemen tekan? Karena kalau kita bicara tentang kolom, itu akan ada dua kombinasi. Jadi pertama kombinasi aksial, yang kedua adalah kombinasi momen. Jadi ada kalau kolom itu kita mau nggak mau harus kita bicara tentang momen. Tapi kalau kita bicara tentang elemen tekan, maka boleh kita hanya meninjau dari gaya aksialnya saja. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi kita cari dulu properties penampang elemen dari profil IWF 300 kali 300 kali 15 kali 10. Jadi di sini ada modulus elastisitas, ini otomatis kita pakai yang teoritis saja 200.000 MPa, baja ya, modulus elastisitas baja. Kemudian luas penampang, angkanya udah ada di situ. Jadi angka-angka yang ada di sini saya ambil dari tabel baja. Jadi ada E, ada A, ada IX, inersia ya, IX dan IY. Kemudian ada angka ini setengah BF per TF dan H per TW. Itu sebenarnya akan kita gunakan untuk perhitungan tekuk lokal. Angka itu didapatkan dari mana? Rumusnya awalnya dari mana? Itu kita ambilkan dari sini di tabel B4.1a. Mungkin nggak terlalu kelihatan jelas. Mungkin nanti kalau kalian uh, perbesar mungkin akan kelihatan. Di sini ada B per T, kemudian ini ada nggak? Oke sama sebenarnya B per T juga. Tapi sebenarnya nanti yang di sini ini untuk uh, ini sayap ya, khusus ini untuk sayap. Kemudian di sini adalah untuk badan profil. Badan profil. Jadi untuk sayap sebenarnya simbolnya B per T sama ya. Jadi B-nya sayap itu adalah setengah dari lebar profil. Tadi ada setengah lebar profil ya berarti setengah eh, mungkin akan sedikit saya coret-coret di sini aja. Jadi tadi ada sebentar. Yang dihitung adalah ini dibagi dengan tebalnya. Tebalnya adalah jadi setengah kali B F atau setengah kali B dibagi dengan TF. Itu adalah rumus awal dari sini. Setengah BF atau lebar sayap dibagi dengan tebal sayap. Kemudian untuk tadi tabel B.41A yang sebelah ini ya, yang elemen badan. Ini walaupun simbolnya B per T juga sama. Kalau kita lihat di gambar yang ada di situ, B per T-nya sekarang berubah. Simbolnya sekarang apa namanya? Definisinya sekarang berubah. Yang B yang digunakan untuk sayap itu adalah ini, yaitu tinggi sayap atau apa ya, mungkin H ya, HF atau HW, tinggi dari sayap. Jadi kalau ada ini kita sebut HW.
Yang ini full ini, penuh ini kita sebut dengan mungkin H besar. Di mana HW ini adalah H besar atau 300 kalau kita bicara tentang profil H 300 kali 300. H dikurangi dengan 2 kali TF. Itu adalah HW. Kemudian B per T ya, B-nya adalah B yang di tadi ya, B tabel B4.1a itu adalah HW per TW. Jadi awalnya adalah itu. Jadi ada setengah BF per TF, ada H per TW. Ini angkanya sudah saya hitung. Silakan kalau mau dicek boleh. Kalau misalnya sebenarnya sih nggak usah dicek nggak apa-apa ya karena udah harusnya udah benar. Oke, jadi pertama adalah kita tulis atau kita cari properties penampang elemennya. Jadi ada E, ada A, ada mungkin IX dan IY, dan ada setengah BF per TF, ada H per TW, awalnya dari mana? Ya dari tadi tabel B.4, B4.1A. Kemudian langkah yang kedua, itu kita hitung properties geometri penampang. Jadi kita menghitung sebenarnya, kita hitung R, jadi sebenarnya Rx dan Ry, ini ya, Rx dan Ry, itu sebenarnya bisa kita cari dari tabel baja, itu sebenarnya ada. Atau kalau ada juga tabel profil yang tidak menyediakan nilai Rx. Jadi kalau misalnya atau nilai R ya, R itu adalah jari-jari girasi. Jadi R itu sama dengan jari-jari girasi. Kadang ada di tabel, kadang juga nggak ada. Kalau misalnya nggak ada, bisa kita hitung manual. Rumusnya adalah R sama dengan I, akar I dibagi dengan A. Jadi inersianya dibagi dengan A, hasilnya kita akar pangkat 2. Jadi ada Rx, itu ya berarti menggunakan Ix, kalau Ry menggunakan inersia Y. Semuanya kita hitung, Rx dan Ry, angkanya sudah ketemu. Kalau di contoh soal ini, Rx adalah 130, sekian, 5, Ry-nya adalah 75,1. Kemudian langkah selanjutnya kita hitung nilai R-min. Kita cari R yang paling kecil. Jadi yang paling kecil adalah 75,1. Itu yang akan kita pakai. Kemudian langkah kedua, ini sebenarnya lanjutan dari langkah pertama tadi ya di atas, yang ini setengah BF per TF dan H per TW ini. Itu lanjutannya adalah di langkah ketiga, kita klasifikasikan penampangan berdasarkan tabel 5.1 SNI 2015. Ini ya rumusnya agak sedikit, tabelnya agak beda ya, mungkin saya akan ubah B4.1A, ini sedikit salah ketik, B4.1, tabelnya aja yang salah, rumusnya udah benar. Jadi angka ini tadi setengah BF per TF tadi angkanya 10, kita bandingkan dengan batasan ini. Dapatnya dari mana? Ya dari tabel tadi ya. Jadi ada 0,56 akar E per F. Ini juga ada 1,49 akar E per F. Itu kita bandingkan. Untuk yang sayap, tadi ya setengah BF per TF, hasilnya 10, kita bandingkan dengan 0,56 akar E per FY, di mana 10 itu sebenarnya kurang dari 16,2, artinya kalau kurang dari batasan itu, maka dia masuknya adalah tidak langsing. Kemudian atau kalau misalnya lebih ya dia masuknya masuk ke klasifikasi langsing. Kemudian untuk badan H per TW itu ada rumus angkanya tadi 27. Kemudian batasannya 1,49 E per akar E per FY, angkanya hasilnya 43, 27 kurang dari 43. Artinya kalau semuanya kurang dari batasan, dia termasuk klasifikasi penampang tidak langsing. Artinya kalau klasifikasi penampang tidak langsing, maka kesimpulannya adalah kesimpulan awal itu adalah profil tidak terjadi tekuk lokal. Jadi karena tidak terjadi tekuk lokal, maka bisa ditinjau berdasarkan dari tekuk lentur. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini ya penampang tidak langsing, maka kondisi batasnya ada dua ini, FB dan TB. Tadi juga saya sampaikan khusus untuk IWF bisa kita tinjau hanya di FB atau flexural buckling atau tekuk lentur. Dan yang kita lihat dari tekuk lentur.
Sekarang kita pakai rumus yang ada di tadi ya, di yang sudah saya sampaikan di PDF tadi. Jadi pertama kita lihat dari tegangan kritis tekuk lentur. Jadi kita cari F kritis FCR. Awalnya kita hitung KL per R min. Jadi ini adalah untuk menghitung lambda tadi ya. Lambda sama dengan KL per R. K-nya 1, L-nya tadi 4,8 meter dijadikan milimeter, 4.800 dibagi 75,1, hasilnya 64. Kemudian tadi ada batasan yang ada di sini ya. Sebentar, saya lihatkan. Jadi batasan 4,71 akar E per FY. Kita ambil di sini, batasannya adalah 136, jadi 64 kurang dari 136, maka kita gunakan rumus yang ada di sini. Jadi yang pertama ini, rumus persamaan 3.21 yang kita gunakan. Jadi kalau tadi lebih dari batasan, maka kita gunakan yang persamaan yang 3.22, tapi yang sekarang kita gunakan yang atas 3.21 yang 0,658 akar itu. Kita masukkan FE dulu, kita hitung karena nanti ada rumus FE juga. FE Pi kuadrat kali E per lambda kuadrat atau KL per R kuadrat. Jadi Pi kuadrat, Pi-nya adalah 3,14 biasa, atau biasanya sih 3,14 ya. 3,14 kali 200.000 dibagi 64 pangkat 2. Hasilnya adalah 482, satuannya MPa atau Newton per milimeter pangkat 2 karena tadi kita konversi menjadi Newton dan milimeter. Kemudian F kritis kita hitung 0,658 pangkat FY per FE, jadi pangkatnya adalah 240 dibagi 482 dikali dengan FY, FY-nya 240, kita dapatkan nilai hasilnya adalah 0,81 FY. FY nanti kita coba lepas di akhir nanti. Jadi kita tuliskan kayak gini juga, kalian hitung langsung boleh atau kalian tulis seperti ini dulu juga nggak apa-apa. Yang penting hasil akhirnya dia sudah benar. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, langkah selanjutnya kita hitung kuat tekan nominal untuk profil H. Jadi PN sama dengan F kritis kali A. P sama dengan F kali A. F kritisnya adalah tadi 0,81. 0,81 FY. Jadi di sini ada 0,81. Ini adalah FY-nya. Kemudian A-nya adalah ini. Ingat A itu harus menjadi satuan milimeter, milimeter pangkat 2. Tadi yang di atas itu sentimeter kalau nggak salah ya, 119,8. Ini masih senti, kita konversi ke mili jadi 11980. Kemudian kenapa di sini dibagi 1000 karena kita mau langsung hasilnya menjadi kilonewton. Jadi dibagi 1000 ya sebenarnya untuk langsung konversi menjadi kilonewton ya. Jadi kalau kita hitung semuanya 0,81 kali 240 kali sekian dibagi 1000 hasilnya adalah 2300-an kilonewton. Kemudian kita kalikan dengan faktor ini, faktor apa namanya? Faktor angka ya pengurang ya, jadi faktor safety faktor lah, boleh kita sebut dengan seperti itu. Jadi C-nya kita masukkan angka 0,9 kali 2334, hasilnya adalah 210 2100 ya, 2100 kilonewton. Itu adalah kuat tekan nominal. Jadi pertanyaan pertama kita jawab atau kita jabarkan tadi, hasilnya adalah ini hasil yang pertanyaan pertama, 2101 kilonewton. Kemudian pertanyaan kedua, kita ditanyakan force to strength ratio. Jadi kita cari gaya aksial dibagi dengan kuat tekan. Jadi gaya aksialnya tadi ada 2000, dari soal tadi 2000 dibagi dengan besi PN atau kuat tekannya 2101 menghasilkan angka 0,952, di mana 0,95 ini angkanya kurang dari 1. Jadi karena rasio kurang dari 1, jadi kesimpulannya, karena rasionya kurang dari 1, maka dapat dinyatakan bahwa struktur tekan di atas, soal di atas itu aman berdasarkan SNI 1729. Jadi aman, jadi nggak terjadi kegagalan akibat gaya aksial. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi kalau misalnya lebih, misal kalian dapatkan aksial per kuat tekannya 1,1 atau 1,2 atau lebih, yang jelas lebih dari 1, maka dia disebut struktur yang tidak aman. Jadi aman itu syaratnya itu adalah rasio
kurang dari sama dengan 1,0. Jadi kalau misalnya kalian dapatkan sama dengan 1 ya rasionya, itu sebenarnya boleh, masih aman. Dikatakan nggak aman itu kalau misalnya sudah melewati batasan 1. Jadi 1 itu adalah kuncinya. Jadi kalau misalnya masih 1 ya masih aman sebenarnya. Karena tadi ada ini ya 0,9 faktor pengurang atau safety factor. Jadi masih bisa dikatakan aman. Oke, itu untuk video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat, bisa kalian pahami. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, masih kurang jelas dari video ini, bisa kalian tanyakan di WhatsApp group atau mungkin di WhatsApp group aja biar lebih interaktif. Jadi seperti itu di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.